Sama orang lain dipandangnya gini, alah meng wong ngarit. Nah, seperti itu loh. Kandang itu tidak selalu kotor, tergantung yang punya seperti apa, manajemennya seperti apa. Iya, nek saya pengennya usaha ini bermanfaat buat orang lain, baik ilmunya maupun hasil usahanya, Mas. Nek enggak ya ngopo to sakjane bondoke ditumpuki ora ana enteke. Ya kan, golek ya ora ana cukupe. Perkenalkan, nama saya Retno, lebih lengkapnya Retnawati. Usaha kami namanya Rembulan Merapi Farm, berada di wilayah Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian profil usaha kami ada di peternakan sapi perah yang produktivitasnya adalah susu sapi. Berdiri di tahun 2011, tepatnya di 1 Januari. Awal mula usaha sapi perah ini karena keluarga kami sangat suka sekali minum susu, dan waktu itu saya masih bekerja di salah satu perusahaan dan lingkungan kerja kami itu adalah peternak sapi perah. Nah, di situ saya sering membeli susu di peternak langsung. Nah, ketika saya melihat ternyata gizinya bagus, saya melihat dari pertumbuhan anak saya, kemudian efek dari minum susu itu bagus gitu, dari pertumbuhan, kecerdasannya juga bagus. Akhirnya ketika saya di titik jenuh dalam pekerjaan, saya mikir mungkin nggak ya memilih usaha di bidang peternakan. Nah, seperti itu akhirnya saya memberanikan diri untuk peternak sapi perah ini, walaupun di keluarga kami itu nggak ada garis keturunan peternak dan saya sendiri juga bukan dari basic pendidikan peternakan. Akhirnya saya memberanikan diri, sampai dengan saat ini kami bermula dari populasi hanya 5 ekor dan sampai sekarang sekitar di angka 45 ekor. Kami tetap jalankan bisnis ini yang alhamdulillah juga lumayan dari segi pendapatan. Saya tuh udah jalan 14 tahun, kemudian pindah di sini itu baru jalan 2 tahun, baru November tahun 2023. Sebelum di sini di atas karena populasinya nggak cukup, di sana hanya kapasitas 25. Nah, ini kan kapasitas kandang kita sekitar 60 ekor. Jenis sapi sebagian besar itu rata-rata FH atau PFH, karena kalau di Indonesia itu memang kalau FH murni nggak ada ya, jadi peranakan FH. Itu yang kedua juga ada itu seperti di samping saya ini adalah jersey gitu. Jadi ada beberapa jenis, kalau enggak ada 2 atau 3 jenis saja. Salah satunya nanti ada cross breeding atau persilangan dengan simental. Untuk perawatan sehari-hari ya, yang namanya bisnis atau usaha sapi perah itu kan mendidik peternak atau pelaku usahanya itu untuk lebih disiplin, karena untuk perawatan atau manajemen pemeliharaannya harus tepat waktu. Contohnya di pemerahan jamnya tepat waktu, kemudian pemberian pakan dan lain sebagainya itu tepat waktu, sehingga kami untuk mengelola ini dibantu ada 3 ABK atau anak buah kandang yang membantu kami untuk merawat sapi-sapi ini. Pokoknya sebelum diperah itu dibersihkan tempat pakannya semua, kemudian mandi, terus siram air panas, baru di mesin. Ambingnya disiram air panas biar lancar ininya susunya. Sebenarnya secara umum ruminansia itu baik kambing atau sapi itu sangat memungkinkan untuk terserang PMK, tetapi alhamdulillah di tempat kami ini tidak ada yang terserang PMK. Dari tahun kemarin hingga kembali merebak itu nggak ada sedikit pun di sapi-sapi kami atau ternak kami yang terkena PMK ataupun LSD. Karena memang yang namanya virus itu kan tergantung dari biosecurity atau sanitasi dari kandang itu, kebersihan, kemudian perawatan dalam keseharian itu sangat pengaruh baik nutrisi, pakan maupun hijauan. Jadi dari manajemen pakannya itu sangat penting sekali. Kalau produktivitas per kandang kami itu per hari sekitar 250 liter produksi kandang. Cuma kalau rata-rata produksi per ekor itu sekitar 13 sampai 14 liter per ekor per hari.
Expired susu itu sebenarnya susu itu tidak ada masa kedaluarsanya ya kalau penanganannya baik dan tepat. Nah, setelah diperah, susu itu kan harus segera mungkin dimasukkan di chiller atau cold storage atau cooling unit lah namanya seperti itu. Nah, itu dari habis diperah itu paling enggak maksimal 2 jam harus masuk ke sana. Makanya karena keterbatasan peralatan kami yang didistribusikan ke luar koperasi itu biasanya langsung diambil, tetapi yang di koperasi itu sesuai dengan jadwal koperasi. Masa produksi sapi itu kan sebenarnya dia menghasilkan susu setelah beranak atau melahirkan. Nah, sapi itu bisa di IB atau dikawinkan minim umurnya adalah sekitar di atas 1 tahun atau bobotnya sudah mencapai 250 kilo. Patokannya yang mau dipakai yang mana dulu, 250 kilo atau setelah setahun, maksimal ya sekitaran 12 sampai 13 bulan lah seperti itu. Kemudian itu nanti ketika sudah beranak berarti kan sekitar umur 2 tahun itu nanti laktasi pertama. Nah, dikawinkan lagi nanti laktasi kedua. Nah, sebenarnya puncak produksi sapi itu di laktasi ketiga atau setelah beranak ketiga. Kembali semua itu tergantung manajemen perawatan dari sapi itu sendiri terkait dengan pakan, nutrisi, pemeliharaan. Nah, ketika dengan pemeliharaan yang bagus dan nutrisi yang bagus, manajemennya semua sudah sesuai standar, itu bisa sampai 6 kali beranak. Bahkan kalau di peternak tradisional itu bisa 6 sampai 10. Cuman standar yang idealnya itu cuman sekitar 5 sampai 6 kali. Setelah itu bisa diakhir dipotong jadi daging gitu. Juga ada yang akhir itu dibeli oleh peternak untuk dijadikan indukan. Indukan karena kalau sapi perah ini kan produktivitasnya tinggi. Jadi biasanya kalau peternak tradisional beli akhir itu dia di-IB-kan mungkin dikawinkan dengan jenis sapi potong. Nah, akhirnya dia nanti nyusunya kan langsung. Nah, ketika produksi susunya itu berlebihan kan otomatis pertumbuhan anaknya lebih cepat besar begitu. Mau dia masa buntingnya, mau perawatannya, makanya dibilang kandang laktasi kan laktasinya hampir sama, 9 bulan, 10 hari juga. Ada siklusnya, dia juga ada menstruasinya juga. Makanya rumitnya sapi perah di situ. Kalau enggak memang passionnya di situ, orang bisnis sapi perah itu mesti di 5 tahun pertama wis sudah nggak tahan. Untuk menghasilkan produktivitas susu yang bagus baik secara volume ataupun kualitas, jadi ada kualitas dan kuantitas ya. Kalau secara kualitasnya itu kan dipengaruhi oleh manajemen pakan. Nah, manajemen pakan itu apa aja? Yaitu dari manajemen hijauan, pakan hijauan, kemudian ada juga manajemen pakan konsentrat. Jadi konsentrat yang nutrisinya bagus, paling tidak proteinnya sudah sesuai standar, kemudian energinya berapa, proteinnya berapa. Nah, itu kemudian pemberian seperti mineral atau kalsium yang ditambahkan. Nah, itu ketika itu sudah sesuai standar. Kemudian hijauan itu kan ada serat kasarnya, sudah sesuai standar. Cara nutrisinya bagus berarti kualitasnya bagus. Tetapi ketika volume itu bisa dipengaruhi 2 hal. Bisa dari manajemen pemeliharaan pakan dan konsentrat, tapi bisa juga dari genetiknya. Jadi genetik sapi ini kalau sudah terlalu banyak silangan atau dikawinkan dengan rata-rata di Indonesia itu kan sudah banyak inbreeding ya. Jadi karena lemahnya di recording atau pencatatan di peternak itu menjadikan efek atau produktivitas di rata-rata peternak itu turun, jadi kurang bagus seperti itu. Jadi kembali di genetiknya, bisa juga manajemen perawatan, tapi lebih utama di nutrisinya. Kalau di tempat kami itu susu itu kami distribusikan langsung, ada yang di end user atau konsumen langsung, ada yang di UMKM seperti pengolahan roti, nah seperti itu. Kemudian ada yang UMKM pengolahan kayak susu pasteurized, es krim, itu ada juga seperti itu. Kemudian sebagian besar di koperasi karena memang secara struktural atau wadah dari peternak itu kan di bawah koperasi. Nah, kewajiban dari peternak atau anggota koperasi itu kan menyetor susu atau hasil produksinya ke koperasi. Nah, itu sebagian besar ke sana dan beberapa itu langsung di customer atau konsumen, dan ada yang langsung dikonsumsi masyarakat secara umum. Bahkan ada juga konsumen kami itu peternakan kambing. Jadi kambing perah itu untuk menyusui anaknya atau bahasa Jawanya itu cempenya, anak dari kambing itu pakai susu sapi, kemudian susu kambing itu dijual karena harganya lebih mahal.
nilai nutrisi susu itu ketika dia murni itu kan besar sekali ya, dan sangat bermanfaat untuk tubuh, bahkan untuk generasi muda, anak-anak khususnya itu kan nutrisinya sangat bagus. Jadi kalau ada isu susu yang dibuang-buang itu bisa jadi karena isunya ya memang pembatasan dari IPS itu masuk akal. Cuman gini, menurut saya ya, kalau IPS itu kan banyak sekali sebenarnya. Apakah satu IPS yang lain dibatasi, satu IPS yang lain dibatasi, itu kan belum tentu. Jadi kalau memang susu itu sudah sesuai standar penerimaan pabrik, kenapa harus ditolak? Kan tentunya tidak. Apalagi mau masuk di IPS itu kan sudah harus punya DO sendiri. Ketika tidak punya DO atau izin yang untuk kita suplai ke pabrik itu nggak bisa. Jadi kalau memang ada susu yang dibuang itu kita pertanyakan apakah itu nutrisinya sudah sesuai spek atau kualitas yang dibutuhkan pabrik atau tidak. Nah ketika tidak ditolak, nah wajarlah seperti itu. Sebenarnya kendalanya itu banyak sekali. Kalau saya boleh cerita dari awal itu karena basic pendidikan saya itu bukan orang peternakan, kemudian orang tua saya juga bukan seorang peternak, bahkan guru. Nah, kendala awal yang saya alami membuka usaha ini sebenarnya banyak, karena memang saya tidak ada ilmu dasarnya. Akhirnya saya memilih untuk mengembangkan ini kan saya harus mencari ilmu. Contohnya saya mengikuti kuliah gratis di UGM di peternakan, kemudian saya mengikuti komunitas-komunitas peternak-peternak seperti itu. Akhirnya saya dapat ilmu, saya dekat dengan beberapa dokter hewan yang punya peternakan karena saya ingin menambah ilmu. Nah, terus cara awal-awalnya seperti itu. Kemudian di 5 tahun pertama, karena memang kalau menurut sejarah saya sampai usaha di titik ini itu kan 5 tahun pertama itu adalah titik masalah utama. Nah, itu SDM ya. Kemudian yang kedua itu minimnya ilmu kan. Nah, yang kedua saya harus mencari solusi dari apa? Oh, saya harus paham nutrisi, saya paham ini. Kemudian tadi saya sampaikan juga bahwa tenaga kerja itu susah yang memilih dunia peternakan karena peternakan itu kotor dan lain sebagainya. Kalau kita sampaikan gaji ABK lebih banyak di kandang. Nah, masalah tenaga kerja karena memang ya itu orang yang melirik pekerjaan di dunia peternakan itu minim sekali. Akhirnya saya juga harus mencari solusi. Saya harus bikin kerjasama dengan SMK peternakan. Nah, 5 tahun pertama teratasi. Nah, jadi dengan berjalannya waktu itu satu masalah sudah saya lewati. Nah, kalau dengan saat ini masalah yang kami hadapi itu hanya di keterbatasan lahan hijauan. Sehingga untuk memenuhi populasi kami itu kita harus mencari supplier hijauan karena lahan yang kita miliki tidak memenuhi untuk kebutuhan kami gitu. Kemudian memang kalau konsentrat itu banyak pilihan, tergantung kita menentukan pilihan mau pakai yang mana. Kalau harapan saya ke depan ya memang kita berawal dari yang kecil, harapannya berkembang. Tadi saya sampaikan kenapa saya mendesain kandang seperti ini, kenapa beda dengan yang lain walaupun modal yang besar saya harus membangun ini, karena saya pengen mengubah mindset dunia peternakan itu tidak selalu kotor, tidak selalu bau, dan itu adalah satu bisnis yang menjanjikan atau di kedepannya itu memang sangat prospek sekali. Bahkan saya mendoktrin anak saya pun seperti itu, harus menjalankan bisnis ini gitu. Nah, harapan kami Rembulan Merapi Farm ini kan bermanfaat untuk masyarakat di sekitar, kemudian generasi muda, supaya mengubah mindset mereka terkait dunia peternakan ini. Kemudian ya kami berharap kita bisa dari hulu sampai hilir. Jadi dari hasil produksi susu yang kita hasilkan di kandang, kita bisa mengolah produk-produk turunan seperti ada yogurt, keju, susu pasteurized, produk-produk lain sebagainya. Walaupun sampai dengan saat ini Rembulan Merapi Farm itu terkait dengan edukasi kami sudah ke arah sana. Ketika ada kunjungan paket wisata kita sudah melakukan demo untuk pengolahan produk itu. Nah, harapannya ya kita untuk ke depan punya itu. Kemudian yang kedua kita bisa menyediakan bibit untuk peternak. Karena memang peternak ini terkendala untuk pengadaan bibit atau pembelian bibit ketika melalui belantik ya bahasa Jawanya atau supplier itu kan harganya sudah mahal sekali. Nah, bagaimana peternak ini mau menambah populasinya kalau harganya mahal, sedangkan mereka peternak ini kan hanya untuk tabungan atau pekerjaan sampingan. Nah, saya punya angan-angan atau cita-cita ketika saya sudah punya populasi sampai dengan titik tertentu, saya punya bibit. Nah, saya bisa membantu untuk menyediakan bibit peternak-peternak di sekitar gitu dengan kualitas yang sesuai standar atau umum lah, maksudnya kualitas bagus. Motivasi untuk pemirsa ya harapannya dunia peternakan itu bukan dunia yang dipandang sebelah mata. Monggo untuk generasi muda terutama, apalagi yang sudah mengenyam pendidikan di peternakan. Peternakan itu sudah menjanjikan terkait dengan bisnis yang seperti ini, itu juga
nanti kedepannya prospeknya bagus, apalagi dengan program-program pemerintah yang saat ini sangat mendukung sekali. Jadi saya berharap dan menghimbau monggo untuk anak-anak peternakan, bahkan generasi muda. Saat ini tuh kita krisis untuk generasi peternak, karena memang peternak itu sudah usianya menengah ke atas, itu bahkan sudah tua-tua ya, generasi muda yang harus melanjutkan. Cuman orang itu sudah berpikir bahwa ternak itu kotor. Nah kemudian dalam satu pekerjaan dipandang sebelah mata. Karena apa? Di samping kotor, kayaknya nek wong ngarit itu sama orang lain dipandangnya gini, alah meng wong ngarit. Nah seperti itu loh. Jadi saya pengen mengubah mindset seseorang itu terkait dunia peternakan itu adalah bisnis yang menjanjikan ketika memang perawatan, kemudian pemeliharaan dan manajemennya itu benar-benar diperhatikan dan dikelola gitu. Kenapa kami desain kandang seperti ini yang desainnya mungkin agak mahal ya melihat seperti ini? Karena ya itu saya pengen mengubah mindset generasi muda, karena keprihatinan sekarang itu krisis generasi peternak sebenarnya gitu. Makanya kenapa ada sapi-sapi di situ, nanti ada lampu-lampu di situ, ya saya pengen pikir bahwa kandang itu tidak selalu kotor, tergantung yang punya seperti apa, manajemennya seperti apa. Ini sangat luar biasa, bahkan saya saja seorang perempuan bisa menjalankan ini ya di generasi muda, baik itu dari SMK peternakan, mahasiswa peternakan. Kita udah dapatkan ilmu dari dunia pendidikan, nah kita terapkan di bisnis secara nyata seperti itu. Yang jelas dengan dunia peternakan, apalagi khususnya susu, kita juga akan membantu mencerdaskan bangsa khususnya untuk generasi muda. Ketika generasi muda kita terpenuhi nutrisinya, otomatis tingkat kecerdasannya juga akan meningkat, sehingga masa depan bangsa juga akan ada peningkatan. Penasaran dengan bagaimana bisnis sapi perah ini, silakan datang ke Rembulan Merapi Farm dengan alamat Dusun Penting Sari, Umulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami juga mendampingi terkait dengan pelatihan, edukasi wisata, kemudian pengolahan produk, dan pelatihan-pelatihan yang lain, bahkan pendampingan sampai di peternakan yang dibutuhkan. Monggo silakan datang ke tempat kami siap membantu. Sejahterakan ternakmu, maka hidupmu akan disejahterakan oleh ternak.